Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas solihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam masjid ini termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya memberi syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal atas nama ketua masjid yang harus kami laporkan pada saat ini. Yang pertama, kotak amal kita kemarin ketahuan setelah mengambil uang infak, ternyata keempat kotak amal kita sudah dijebol. Ya, kuncinya rusak. Kuncinya sudah saya fotokan di grup. Keempat-empatnya kuncinya rusak. Kunci rusak, dipasangnya kembali sehingga kita tidak tahu bahwa kotak amal tersebut sudah dibongkar. Jadi berkemungkinan uang infak yang hilang itu dari hari Jumat sampai Jumat pagi itu uangnya yang hilang. Setelah dibongkar, ternyata uang infak hari Jumat itu lebih kurang 60% lagi dari uang infak yang biasa dihitung oleh bendahara. Itu yang pertama yang kami beritahukan kepada jemaah atas musibah yang menimpa masjid kita. Mudah-mudahan musibah ini tidak terulang lagi dan kami akan membongkar kotak infak itu setelah sholat isya setiap hari. Jadi daripada kehilangan terus, kami sudah berinisiatif akan membongkar, akan membuka kotak infak setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kami sudah memutuskan dengan kepanitiaan dari Syekh Muhammad Jabir yang insyaallah beliau akan hadir dalam rangka berdakwah di masjid kita pada tanggal 17 bulan 1 2026 pada hari Sabtu. Jadi kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menghadiri acara tersebut dan insyaallah diimami oleh Syekh Muhammad Jabir. Kami sudah sepakat dengan panitia bahwa beliau jadi imam dan kami minta beliau untuk berkunut, karena kami katakan di masjid kita ini pakai kunut. Beliau menyanggupi hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada dua hal, dan pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang akan di depan kita telah hadir orang yang telah kita kenal bersama, yang telah banyak memberi ilmunya kepada kita, dan kita doakan beliau ini sehat walafiat
dan insyaallah beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini. Dan kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Wa qala Rasulullah SAW, ta'allamul faraid fa innahu min dinikum wa innahu misful ilm. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Qahar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Bapak Ibu, di akhir tahun 2025 masih Allah beri kesempatan kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yu'minuna billah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Mudah-mudahan Bapak Ibu setiap langkah dari rumah datang ke rumah Allah, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala, dan mudah-mudahan ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamul Faraid wal Wasiyah wal Hibah. Pembahasan Bapak Ibu tentang ilmu faraid, ilmu wasiat, dan bab tentang hibah. Faraid atau sering kita kenal dengan ilmu mawaris. Warisan itu Bapak Ibu tirkatul mayit, harta peninggalan mayit. Jadi kalau orang meninggal, harta mayit itu tidak ada lagi hubungan dengan mayit. Maksudnya kepemilikan mayit, kecuali dua di dalam Al-Quran, yusibiha audain. Jadi sebelum dibagi warisan, diselesaikan dulu wasiat beliau, wasiat almarhum almarhumah. Audain yang kedua yaitu hutang. Hutang itu kewajiban mayit. Aslinya bukan kewajiban anak Pak, Bu, bukan ahli waris kalau masalah utang. Cuman anak itu sebagai birrul walidain, berbakti kepada orang tua, mereka bayari. Karena sering disampaikan oleh ahlu musibah, ahlu keluarga mayit, ketika selesai menyolatkan, Bapak Ibu, orang tua kami ini sudah lama tinggal di Batu Raja Permai, kan? Apabila di sini ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada utang piutang, segera diselesaikan dengan ahli waris. Begitu didatangi anaknya, nak, umak kamu bapak kamu tolong utang aku 20 juta. Dah galak dibayar. Kata dia, itu utang bapak umak. Ya. Apakah anaknya wajib bayar? Lah, tidak wajib. Tapi sebagai berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Makanya tirkatul mayit, harta mayit jangan dibagi dulu Pak Bu, sebelum diselesaikan dulu wasiat dan hutang mayit. Jangan mudah itu bagikan warisan, selesaikanlah dulu. Kemudian di dalam pengurusan mayit bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hadis saya dijelaskan, lakinu maun takun la ilaha illallah. Kalau cuma nak ninggal bapak ibu, talkinkan, lakinu itu dituntun,
Jadi talqin itu dituntun, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, tuntunlah jemai nak ninggal itu dengan la ilaha illallah. Ditalkinkan itu dituntun. Zaman sekarang jemai nak sakaratul maut bukannya dituntun, ketika dia mengucapkan yang aneh-aneh. Apa kata anaknya? Ngucap mak, ngucap. Apa ngucap? Dituntun. Talqin itu dituntun, dipandu. Ada lagi, eling bah, eling di mendang sakaratul maut. Ya, dituntun. Kemudian bapak ibu, waktu kami dengan almarhum banyak ya sesepuh kita waktu kita program MUI dulu. Ada ciri-ciri jemaah sakaratul maut itu bapak ibu. Kata para sesepuh waktu rombongan Ustadz Maulana Samsi, termasuk almarhum Pak Miati, Pak Nizar, dan ninggal. Ciri-ciri jemaah anak sakaratul maut itu kata almarhum itu dulu, karena aku mikut dulu. Ya, apa kata dia? Ciri-cirinya ubun-ubunnya itu agak lembut seperti bayi. Dikecai kalau ada jemaah sakit parah atau nak ninggal tuh kecai ubun-ubunnya. Kalau ubun-ubunnya lah lembut nian, itu kebiasaan dek ngatik dalilnya dalam Quran hadis itu. Itu ciri-ciri jemaah anak sakaratul maut. Jadi ibu-ibu balik subuh kalau kecailah ubun-ubun laki itu. Atau bini ada yang dang sakit dikecai, ay masih getangeh kamu ini ya, masih keras nian ya. Tapi dia mesti mak ciri-ciri. Kemudian ketika jema meninggal bapak ibu, mesti mata jema wafat itu rata-rata terbuka kali, rata-rata itu terbuka. Ngapa? Wan nazi'ati gharqa. Ketika dicabut nyawa dalam keadaan gharqa. Gharqa itu apa? Gorok. Saking sakitnya sakaratul maut. Dalam satu riwayat seperti 70 tebasan pedang bapak ibu. Ya Allah, alangkah sakitnya sakaratul maut. Ada dalam satu riwayat seperti dikuliti sakitnya sakaratul maut. Maka waktu roh dicabut, itu mata mengikuti lewat pucuk ubun-ubun. Makanya pas dia meninggal tuh biasanya matanya terbuka. Fauron, segera ditutup pak bu matanya tuh. Ada sebagian ulama-ulama kita menganjurkan membaca doa Bismillahi wa ala millati rasulillah. Sebenarnya itu doa untuk menguburkan, naruh mayit itu, nerima mayit itu. Tapi sama. Jadi bapak ibu kalau ada orang meninggal matanya terbuka, baca doa tadi Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ikuti Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah dengan wafatnya cara Rasulullah. Ya, jadi matanya insya Allah terpejam. Kemudian bapak ibu, setelah itu apa yang digawikan? Tangannya bapak ibu disedekapkan jemu wafat itu, kemudian diikat, kakinya dirapatkan, jari-jarinya diikat dulu supaya nanti tidak kaku. Kemudian diumumkan fauran al-i'lanu, diberitahukan bapak ibu. Ada sebagian jemu, aku terdengar salah satu ulama yang tidak setuju yang menggunakan rahmatullah. Ada yang tidak setuju, bukan kita tidak setuju, ada yang tidak setuju.
Kalau ngumumkan dia meninggal, innalillahi wa inna rajiun, telah pulang ke rahmatullah. Ada yang tidak setuju ulama, tapi ada yang mengatakan doa. Telah pulang ke rahmatullah, dalam tafsir rahmatullah itu al-jannah, surga. Maka dia tidak setuju kalau ada yang meninggal mengatakan telah pulang ke rahmatullah. Dia lebih condong inna lillahi rajiun, telah meninggal dunia, lebih condong ke situ daripada telah pulang ke rahmatullah. Kata malaikat rahmat man sembahyang gak pernah, utang dek bayar, nggak tetangga ribut terus. Nah, maka ada yang sebagian tidak setuju, tapi ada yang mengatakan doa. Sama bapak ibu, ketika kita menyolatkan jenazah, imam mengatakan bapak ibu kita saksikan bahwa orang ini adalah orang yang baik, maka jamaah mengatakan sebenarnya jamaah itu ada yang mangkel pak bu, baik di mana? Tahu nih ada zalim terus dengan tetangga, jadi dan setuju dia. Tapi hadis sahih menjelaskan idza hadrakum marid awil mayyit fayaqulu khairan fa innal malaikah yu'minuna alal ma taqulun. Idza hadrakum maridul awil mayyit fayaqulu khairan fa innal malaikah yu'minu ala ma taqulun. Apa dalam hadis sahih dijelaskan, apabila engkau mendatangi orang yang sakit, awil mayit atau menghadiri orang yang sudah meninggal, fayaqulu khairan, katakanlah baik, fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat yu'minuna ala ma taqulun, mengaminkan apa yang engkau ucapkan. Oh, diaminkan malaikat doa. Makanya sepuh-sepuh kita di Batu Raja Permai ini kalau habis nyolatkan mayit selalu mengucapkan, di Batu Raja, di Indonesia, di mana-mana, bapak ibu mari kita saksikan bahwasanya almarhum ini orang baik, kita ucapkan baik. Doa pak bu, fa innal malaikah, karena sesungguhnya malaikat yu'minunah, mengaminkan, amin kata malaikat, cuma ada kedengaran kayak gitu, ala ma taqulun, yang kita ucapkan. Oh, doa. Jadi dia nak mangkel-mangkel bapak ibu, baik di mana hari ini kata kamu, tetap katakan baik, doa. Kemudian bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sering juga kita dengar begitu nak nguburkan, mari kita antarkan ke peristirahatan yang terakhir. Mak mana nak istirahat di kubur tuh bapak ibu, di kubur tulah dimulai diguyuri ngai malaikat tuh. Mak mana nak istirahat, sering kita dengar ya. Mari kita antarkan ke peristirahatan yang terakhir. Telah meninggal dunia dengan tenang, tenang makman. Ya, sering kita dengar itu ya, bahasa-bahasa itu bapak ibu. Jadi tutup matanya, kemudian sebaiknya palanya dihadapkan ke kanan, kakinya ke kiri. Jadi palanya ke utara, ketinggian selatan, seperti itu untuk pengurusan mayit. Kemudian mana bapak ibu, harta mayit, tirkatul mayit, warisan mayit, kan cuman boleh dipakai untuk bayar utang wasiat dengan kain kapan. Kalau untuk tahlilan, untuk acara makan minum jelas tidak boleh. Ngapa di dalam syariat bahkan ada sebagian ulama mengatakan kalau ada yang meninggal tidak boleh makan di tempat wong meninggal, itu haram. Haram memang makan di tempat wong meninggal kalau yang dimasak itu tirkatul mayit, harta warisan mayit yang belum dibagi. Mayit ini berduit pak bu, kemudian duit mayit inilah yang diambil untuk acara tahlilan, untuk acara makan, untuk snack dan yang lain. Tidak boleh. Berarti makan harta warisan atau harta anak yatim harus dibagi dulu.
Tapi praktiknya kita memang tidak seperti itu. Kita kalau ada yang meninggal, anaknya dewek duit pribadi. Bahkan jiran tetangga, ada yang bawa duit, ada yang bawa beras, ada yang bawa sayuran, dimasak. Boleh tidak dimakan? Boleh. Makanya selalu MC pembawa acara itu menyampaikan Bapak Ibu setelah peramalannya, setelah peramalan nanti kami sebagai ahlu musibah mengucapkan terima kasih banyak sudah mendoakan, sudah dibacakan Quran, sudah dibacakan Yasin, sudah ditahlilkan, sudah didoakan. Tanda terima kasih kami ahlu musibah menyiapkan makan ala kadarnya. Dan yang disiapkan ini ala kadarnya Bapak Ibu bukan harta mayit, bukan harta mayit, tapi dari keluarga atau jiran tetangga, halal. Baru kita makan. Sampaikan biar jemaah yang mengatakan haram-haram itu tahu dia, oh ternyata yang dimakan selama ini bukan harta mayit. Karena pemahaman mereka tuh Bapak Ibu mengatakan harta yang dimakan waktu acara itu harta mayit. Padahal itu tidak harta mayit, tapi harta dari jiran tetangga, dari keluarga anak-anaknya. Terima kasihlah dibantu doa. Harta itulah yang dibuat untuk masak, untuk acara. Boleh. Bahkan diniatkan sedekatul mayit, sedekah untuk mayit. Setiap jemaah makan diniatkan hadiahkan pahalanya untuk mayit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ada tak? Dalam pengurusan mayit? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang nak tanya. Ibu-ibu guna kelab mic itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perkataan baik tadi Ustaz. Kalau kita berdoa mungkin boleh-boleh saja ikut berdoa untuk mengatakan mayit itu baik supaya akhirnya juga baik. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau mayit itu tidak baik, kalau kita katakan baik berarti kita bersaksi bahwa mayit itu baik, berarti kita berdusta katakanlah. Jadi yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita, bukan kepada bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Paham. Makanya innamal a'malu binniyat. Di situ dalam hadis sahih itu idza hadrakum marid awil maid fayaqulu khairan. Ketika kita hadir ke tempat orang sakit, jemedang sakit, omongkan yang baik-baik. Mama kak sehat kak, sehat. Yuk sehat, sehat. Insyaallah gugurkan dosa-dosa kamu yo, diangkat derajat kamu. Mudah-mudahan Allah berkahkan. Ya. Lemak jema yang dengarnya. Ini dek deh. Mama neka, oh sarunian ayo kak, ikhlas kalah kak. Ada wasiat-wasiat dek kamu nih sebelum meninggal. Astagfirullahaladzim. Ini yang mayit, hindar ke mayit ketika datang ke tempat mayit. Ini kan hadis, bukan perkataan. Jadi ulama juga jangan sembarangan ngomong. Niatnya itu bukan persaksian dia baik, doa. Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat yu'minuna, mengaminkan ala ma taqulun, yang kita ucapkan, sebatas doa. Bukan saksi bahwa dia betul-betul baik, itu bukan, doa niatnya. Paham? Jadi niat kita tadi sebatas doa. Jadi doakan supaya dia betul-betul orang baik, yang diterima Allah mudah-mudahan yang baik saja. Yang tidak baik itu mudah-mudahan dihapuskan, digugurkan dosanya. Itu bukan boleh kita bersaksi niat dia nih baik nian. Mana tahu kita baik nian apa tidak? Apalagi lah kita tahu gawiannya tidak benar. Akhirnya kamu beban balik ngatakan baik di mana kayak ini nih. Pening talak gitu ya, berdosa atau tidak.
niatkan maksudnya tuh doa kita. Paham? Niatnya bukan untuk bersaksi dia itu betul-betul baik yang perbuatannya, tapi sebagai doa. Yang kedua, menghibur ahlu musibah. Kan kita dianjurkan menghibur ahlu musibah. Oh banyak, malah ada ulama yang membantah yang sering terjadi. Kita mengatakan kalau ada yang meninggal bapak ibu, apa yang kita ucapkan? Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah mak mana? Wong jemu nyelamati. Husnul khotimah itu kan jemu yang sakaratul maut. Kalau lah sudah meninggal, tidak pengaruh, tidak itu. Waktu dia wafat sakaratul maut, apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau lah meninggal, tidak pengaruh, tidak. Kita mengucapkan mudah-mudahan husnul khotimah, doa itu tidak pengaruh. Cuman sebatas menghibur ahlu musibah. Kan senang ahlu musibah pak kalau diucapkan mudah-mudahan almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah, senang. Tapi kalau doa itu tidak pengaruh dengan mayit, karena husnul khotimah, su'ul khotimah itu waktu sakaratul maut. Justru minta husnul khotimah itu sebelum meninggal ini. Sama kami dengan kemarin bapak ibu, 2 minggu yang lalu mbah yang di Lampung di Tulang Bawang meninggal. Mbah ini yang mewakafkan Masjid Al-Abror, yang mewakafkan Masjid Muhammadiyah di Tulang Bawang. Balik aku pak bu, begitu balik ke Lampung, sampai di Lampung ya saya jemaah Muhammadiyah ngerti peramalan lah dikuburkan, kami nyampaikan siang lah sudah dimakamkan. Begitu selesai dimakamkan, sudah aku bapak ibu diam, dia galak banyak ngomong karena keluarga dari mbah ini jemaah Muhammadiyah nih pentolan-pentolannya. Ternyata sebelum sholat maghrib keluarga ngomong, Pul ya mbah balanangan keluarga yang nanti habis maghrib kita yasinan sekitaran saja. Oh ada yasinan, tapi tidak ngundang jemaah lain. Kemudian sudah maghrib kita pimpin yasinan, kasih sedikit tausiah kematian. Habis isya ada tamu, seluruh jamaah Masjid Muhammadiyah datang kali ke rumah. Aku nak nginak, apalah gawian kalau jemaah Muhammadiyah kalau datang ke rumah taziah? Oh menghibur ahlu musibah, cerita. Pas cerita-cerita, oh, kita tuan rumah pak ahlu musibah, disiapkan kopi, siapkan gorengan, makan, minum. Oh ternyata jemaah Muhammadiyah sama dengan kita kalau masalah makan minum, sama saja. Oh kita tuan rumah, kita yang nyajikan. Kau kira dia dari galak makan minum kan? Yang bedakan cuman peramalan berarti. Kalau kita makan minumnya setelah peramalan, walaupun dan peramalan baca yasin ngantuk-ngantuk, tahlil tuh tidur-tidur, begitulah siap ya lontong semangkok baru melek dia. Aha, ya. Jadi maksudnya kalau hukum makan minum tuh jelas Muhammad ya, saya kok kena makan minum boleh, paham ya? Jadi yang dilarang itu ketika harta mayit. Terus ada lagi yang lain. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang waris tadi, kita ini terutama lihat di RS ini banyak pegawai negeri. Nah, di pegawai negeri ini biasanya setelah keluarga ada yang meninggal, itu ada uang dari taspen atau dari pemerintah, biasanya uang kematian. Nah itu kalau keluar semuanya dipakai untuk 40 hari atau apa gitu, apa 7 hari, itu kalau dipakai gimana hukumnya? Jadi bapak ibu ya, jadi bapak ibu kan sesuai akad pak bu, sesuai akad.
sama dengan gaji apa pensiun ya, bukan pensiun kalau meninggal tuh santunan, tapi ada pensiun ya, pensiun mak mana itu bukan, kalau ini santunan ya, ini kan ada pensiun juga kan, istrinya kan dapat kan, kalau istrinya belum nikah lagi kan, kalau suami meninggal anaknya kan dapat. Nah itu bapak ibu sesuai akad. Kalau dari negara itu untuk santunan bukan warisan itu. Jadi negara itu memberikan bantuan untuk istri almarhum, anak almarhum, bukan warisan itu. Ya, berarti kan bantuan dari negara, jasa dia lebih korban, lah berhikmat melayani ya kepada negara, dinjuklah santunan ataupun ini. Kalau niatnya memang bukan tirkatul mayit, harta mayit, bukan harta mayit nian, cuman santunan boleh. Kalau santunan sama dengan kita tadi, cuman bedanya kalau kita ini kan santunannya ada ngasih yang 100, 50, 20. Nah sekarang disantuni oleh negara ataupun dari perusahaan yang boleh dipakai. Tapi kalau itu tabungan mayit, awas jangan salah. Kalau itu tabungan mayit, ya taspen itu tabungan bukan? Nah tabungan. Kalau tabungan tidak boleh, paham ya? Jadi kalau tabungan jangan dipakai, itu namanya tirkatul mayit, harta mayit, jangan dipakai. Sebenarnya Pak Bu, dia nak pakai itu juga pacak, anak-anaknya pacak, jiran tetangga pacak. Hati-hati. Apa maksudnya? Al khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih dianjurkan, kehati-hatian, tidak usahlah. Nah, yang lain, ya silakan. Ya, jadi Bapak Ibu ambil sisi positifnya. Sisi positifnya ahlu musibah terhibur dak kalau dikirimkan karangan bunga? Terhibur Pak. Merasa dia tuh agak terhibur dengan karangan, bukan pula karangan bunga, ucapan ikut berduka cita ya, siapa keluarga besar atau siapa bapak-bapak ditulis, boleh dak? Boleh. Tapi kalau kamu nanya mana lebih afdol, duit cash atau karangan itu, tulisan itu, lemaklah duit sebenarnya itu. Walaupun Pak Muiz muka boleh itu tuh ya. Kalau disuruh milih, oh bervariasi Pak, itu karangan tuh, tulisan tuh ada yang 500, ada yang sekian, ada sekian, macam-macam itu, tergantung ukuran kan. Kalaulah 100 karangan itu, nah, ya, kalikan misalnya 1 juta, 100 juta Pak. Cuman kita tidak membahas ke situ, membahas hukum membuat karangan tulisan sebagai duka cita. Hukum pikirnya boleh dengan niat menghibur ahlu musibah, boleh. Tapi kalau kamu nak membahasnya mana afdol karangan tulisan dengan duit cash, jelas duit cash. Karangan tuh 3 yang ambil cuma gitu. Duit pacak dipakai ya. Paham ya? Ya. Terus mana nyikapi? Ya tergantung gitu Pak. Kalau instansi-instansi jelas nunjuk karangan dia. Untuk pribadi, kalau kita bukan ini nian, ya sudah lebih baik ngasih duit. Kalau memang kita ada harus nian, dia tahu Pak tuntutan. Seperti MC kita nih kan. Jadi apa ini? Kepala Kementerian Haji kan, beliau harus mengucapkan karangan ya, karena beliau instansi terdewek sudah tersendiri kan, jadi beliau wajar mengucapkan. Kalau kita lah pensiunan gaji pas-pasan, sudahlah lebih baik pakai duit saja. Tapi maksudnya menunjukkan hukum tidak. Agi yang ada mengatakan alangkah mubazirnya, tidak Pak. Niatnya itu para ulama, ijtihad para ulama itu sebagai menghibur ahlu musibah. Tapi catatan itu jadi rujukan apakah di orang baik atau bukan orang baik. Bukan, kami luruskan dulu. Agi ada wong soleh
jema miskin, dek terkenal, cuman sikok karangan yang ucapannya tuh. Hai, belum ada apa-apanya dibandingkan almarhum dulu. Almarhum dulu penuh dari ujung ke ujung sekilo. Itu jadi rujukan itu tuh. Bukan berarti kalau banyak yang mengucapkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak pengaruh itu. Itu sebatas dalam pikirnya menunjukkan menghibur ahlu musibah. Paham ya? Terus yang lain. Ya, silakan. Apa tidak jelas? Minta tolong. Ya. Ini Pak, masalah warisan tadi Pak. Saya itu kan ada berapa tanah. Di tanah ini saya masukkan dalam perkebunan. Dari perkebunan itu kan dari perkebunan pihak perkebunan itu dibagi. Dekatkan lagi mic itu. Dekat barak kali gitu. Saya itu kan punya tanah. Membelok perkebunan kan. Dari perkebunan itu dibagi, jadi tiap jiwa itu kan harus sekian hektar katanya kan. Jadi kubagikan ke anak-anak, anak mantu supaya dia loh. Itu bagaimana hukum dalam Islam itu? Oh ya. Ya kita masih hidup masalahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pemberian orang tua kepada anak atau kepada ahli waris masih hidup namanya hibah. Boleh. Dan itulah yang paling afdol. Tak akan terjadi sengketa. Tapi ingat, dek cukup cuman ngomong. Zaman sekarang dek cukup ngomong-ngomong saja. Harus hitam di atas putih. Buatkan sertifikatnya, aktenya. Baru selesai urusan kita hibah dengan anak, dengan ahli waris, dengan anak angkat mitra juga. Kalau cuman ngomong, nanti suatu saat sengketa dilaporkan ke pengadilan agama, kalah. Dek diterima aja ngomong-ngomong saja. Omon-omon dek laku. Paham ya? Harus hitam di atas putih. Dan itulah yang paling afdol Pak Bu. Itulah yang paling afdol daripada nanti Bapak Ibu kamu dapat fitnah nauzubillah, saru nyari duit, mati-matian nyari duit sampai mati nian. Begitu kita mati ternyata anaknya ahli warisnya berebut warisan. Maka yang pertama kali disiksa ketika anaknya berebut warisan, dak teguran, bekapaan, mutuskan silaturahmi gara-gara warisan, yang pertama kali disiksa adalah jemaah tua yang sudah dikuburkan. Berarti meninggalkan anak tidak soleh dan soleha. Maka yang paling aman tadi apa tadi? Hibah. Jadi betul lah kamu tuh. Hibah apakah bagiannya lanang dua bagian, betina sebagian? Tidak. Hibah terserah kita nak yang mana nak linjuk. Tapi tetap Bapak Ibu ada kaidah, tetap bil adli. Adil itu yang memang tidak menimbulkan cemburu sosial. Kalau kita ngenjuk yang anak ini linjuk banyak, yang ini agak dikit, nanti menimbulkan cemburu sosial. Padahal dalam Al-Quran Allah jelaskan la tadnu ayyuhum aqrabu naf'an. Kita tidak tahu yang mana anak itu nanti yang lebih bermanfaat ke kita. Tak boleh Pak Bu kita bangga-banggakan anak. Pokoknya anak tu titipan Allah gali. Jadi kadang bapak-bapak ibu ni galak dibandingkan. Si kok anak lah berhasil, ada camat, ada ini, ada anak yang belum berhasil. Belum pacak mandiri, sering dihina-hina, dipojok-pojokkan. Kinalah kakak kamu tu, ayo kamu tu. Tak boleh Pak. Justru nanti kalau kamulah sakaratul maut, kamu tebaring, kamu tak pacak ngapu-ngapu lagi di kasur, yang ngurus itu yang berduit apa yang buntu? Yang buntu itulah yang berduit, untung-untung besuknya, untung-untung kiriminya. Paham? Ya. Jadi yang lebih aman memang yang kamu sebutkan itu hibah. Pemberian masih hidup, tapi bukan wasiat. Walayasi wasiatun lil warisin, tidak sah wasiat untuk ahli waris. Beda. Kalau hibah itu memberikan saat kita masih hidup, lah selesai, lah ditunjukkan. Kalau wasiat itu ada ujungnya. Apa ujungnya? Nah, kata umat bapaknya, kalau umat bapak lah meninggal, nah wasiat ini. Kalau umat bapak lah meninggal,
Kalau rumah ni untuk ayuk kamu, kebun itu untuk adik kamu, tidak berlaku. Wala yasihu, tidak sah. Wala yajuzu, tidak jadi. Wasiatun lil warisin, wasiat untuk ahli waris. Nah, yang sering terjadi sekarang nih, wasiat. Apa kata anak-anak keluarga-keluarga kita yang di dusun tuh, pesan umat dulu, kalau umat lah meninggal, kebun ini untuk aku, dek berlaku. Karena wasiat. Tapi kalau dia ngenjuk ini kebun untuk kamu, ini suratnya selesai, hibah. Tapi kalau cuma ngomong rumah ini kalau umat lah meninggal, bapak lah meninggal, untuk yang bungsu atau untuk yang tua, kebun itu untuk kamu, kalau lah meninggal, dek berlaku, harus dibagi secara waris. Tapi kalau dia lah ngenjuk nian, bukan wasiat, lah dinjuknya lah dibagikannya lah dibuat lah dipecah suratnya, itu namanya hibah. Ya, yang lain silakan Pak Bu. Silakan kalau ada yang tanya ibu-ibu. Kalau nak berbagi deposito, yang lakinya banyak nyimpan deposito. Terus ada yang lain? Jelaskan. Ya, ayo Pak. Selesai. Hibah itu menghabiskan. Makanya yang kami sampaikan tadi, yang paling aman terhindar dari fitnah itu hibah itu apa Pak Iso? Mana? Anaknya kan biar pakai hibah. Kan setelah hibah itu masih ada harta warisan. Oh. Masuk hibah tadi masih dapat warisan, tapi enggak. Oh, lah dihibahkan gala. Kalau lah dihibahkan gala habis. Kalau yang contoh di ini lain. Ini jematu hibah anak, cuman rumah ini belum. Nah, begitu meninggal apakah yang hibah dapat oh jelas dapat lah, dek pengaruh lah. Paham? Ya. Jadi kalau lah dihibah kagalo lah dibagi gala aman. Cuman kamu unjuk catatan, bukan kalau bapak ibu lah meninggal. Ma ini Pak Bu. Nah, dikumpul gagale anak-anak. Mama no Pak, mak. Jadi umat ngah bapak ni lah musyawarah. Seluruhnya nak dihibah kagale. Rumah, bedeng, kebun, mobil dihibah kagale ngah kamu. Kita hitam di atas putih tanda tangan gale. Tapi ada catatan, bukan kalau bapak umat meninggal. Tapi catatannya apa? Tapi bapak umat ni hasil bedeng itu, kebun itu kami tetap pakai gudai. Paham? Boleh. Jadi hasilnya tetap diambil dulu. Agilah dinjuk kagale. Usirnya gitu Pak. Ya. Lah dinjukkan suratnya, tahu-tahu ya gadaikannya pula. Apa dia sakit jematunya. Paham ya? Jadi intinya kalau lah sudah dihibahkan gale, dia ada pengaruh lagi untuk masalah warisan. Dan inilah disampaikan paling aman, paling selamat Bapak Ibu, hibah. Paham ya? Lain. Sedikit Ustaz. Andai kata harta kita lah habis dihibahkan, berarti seseorang itu tidak kata lagi harta. Ya, betul. Nah, berakibat akan menjadi 8 asnaf itu masuk. Nah, jadi perlu Bapak Ibu sekalian wanti-wanti, jangan sampai hartanya dihibah ke galau. Kalau dihibah ke galau, berarti Bapak Ibu sekalian termasuk 8 asnaf. Orang yang fakir, bukan orang miskin, orang yang fakir, Ustaz ya. Betul. Amalah dihibah ke galau didengar gaji pensiun. Kalau masih ada gaji pensiun tidak masuk, itu 8 asnaf. Ya. Paham ya? Tambah lagi tadi mungkin ya, ini ya mengenai yang disampaikan tadi yang plus ya. Mana ini? Mana yang nanya? Oh itu ya Pak Arman. Yang kita bagikan, yang kita bahas ini yang plus, artinya orang tua yang ada duitnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau yang kata Pak itu tadi, kalau almarhum meninggal kan utang dan besar, yang nanggung itu ahli warisnya, berarti berbagi juga sesuai dengan aturan tadi kan? Utang. Misalnya 1 miliar utang, misalnya kan?
Itu bagaimana pembagiannya? Kan tanggung jawab juga itu mestinya. Apa tidak? Apa Utang. tuh? Cukup ya kalau utang. Yang meninggal itu punya utang. Iya. Anaknya nanti kan berbagi itu kan? Iya. Yang mana pembagiannya? Bapak Ibu meluruskan, hutang lah disampaikan dari awal tadi bukan kewajiban anak, tapi anak itu bayar utang sebagai birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Utang kewajiban yang utang. Dek dengan hubungannya dengan anak-anak beliau. Kalau anaknya durhaka, dia ngomong, "Ndak aku bayar." Tanggunglah dosanya umatku bapakku, katanya. Bapak Ibu, maka adain mu'allaqatun hatta yuqda. Bab di dalam hadis itu, utang itu tidak akan lunas hatta yuqda, sampai dibayar. Nah, masalahnya tidak dibayar oleh ahli waris, oleh anaknya. Permasalahan dalam kitab itu, jadilah wong tuanya menjadi wong yang muflis, orang yang bangkrut. Sebab apa dia ngutang nggak jemeng, almarhumani wong tuanya ngutang, nanti pahala yang ngutang yang ninggal almarhum ini ditransferkan ke yang ngutangi. Oh, dia ngutang 10 juta, pahala kadar 10 juta di amalan dia ditransfer kepada yang ngutangi. Oh, ternyata jangan kena transfer amal, nek dia saja dia cukup. Dosa yang ngutangi ditransferkan kepada kepada mayit, kepada roh itu. Itu bab dain. Makanya kami luruskan, utang itu bukan tanggung jawab anak, tapi sebagai birrul walidain, berbaktinya anak ke wong tua. Mak mana cara membayarinya? Musyawarah. Bahkan kalau anak soleh dan soleha berebut membayari utang jemaah tuh, dia lanang 2 bagian, utang cuma tu ada misalnya 100 juta. Kata yang betina, berhubung kamu yang lanang dapat 2 bagian, sekarang utang 2 bagian boleh kamu bayari. Dan nama itu, paham ya? Itu warisan. Kalau utang bukan warisan namanya. Ya, terus, ada yang lain Pak Bu? Silakan. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Ya, 3 hektar. Terus di tengah kebun itu ada makam keluarga Pak Ustaz. Wong tua, adik beradik, itu sistem pembagiannya cak mana Pak Ustaz? Bapak Ibu, warisan, tapi di tanah itu ada makam, mak mana membaginya. Makanya di dalam kitab dibahaskan, disunahkan makam itu tersendiri digabung ke tempat umum. Paham ya? Dianjur, karena harta itu Bapak Ibu namanya apa tuh? Harta tuh cuman gantian saja pemilik. Dia milik sempurna, milik kutam. Dia keselamanya milik kita. Rumah Bapak Ibu bangun, sekarang rumah anak. Suatu saat dia buntu, jualkannya jadi rumah jemaah. Kebun itu bukan selama-lamanya untuk kita, cuman gantian saja kita di dunia ini Pak. Mobil, rumah, kebun dan yang lain, cuman ganti. Makanya dianjurkan bangun ataupun buat kuburan di tanah pribadi, karena suatu saat nanti pasti bermasalah dijual. Nah, sekarang permasalahan beliau katakan, mak mana kalau ada misalnya dari 3 hektar itu di tengah ada ini, sudah kita lelang saja yang selain kuburan, dijual selain kuburan. Jangan dijual pun sekalian kuburannya, rata gajemel kalau ya. Jadi dijual selain kuburan. Nah itu paham ya Bapak Ibu. Yang sedikit lagi, ada terkadang main nih Pak Bu, jemaah kita nih galak beranian bagi warisan dengan alasan sayang, banyak kenang-kenangannya, rumah tua, kebun nih banyak jasanya di dana bagi, jadi masalah. Justru yang betul itu segera dibagi. Ada 5 anak, ada orang tua punya anak 5. Kata yang 5 nih ada yang kekeh ngeyel, dia nak jual-jual rumah tuh. Justru harus dijual. Cuman masalahnya mak mana cara jual ini musyawarah. Apa dilelang dengan anak 5 inilah, siapa yang nak bayar. Jangan dijual, bermasalah, pasti bermasalah.
kita dia ada bermasalah, nanti bermasalahnya di anak. Anak tak bermasalah, bermasalahnya di cucu. Lebih baik diselesaikan. Jadi yang tanah tadi, yang peninggalan tadi, yang kuburan jangan dijual, juallah yang sisa-sisanya, dibagi secara warisan. Ya. Silakan. Tapi yang jadi masalah itu tanah itu di sertifikat 3 hektar. Kapan jual 3 hektar? Dipecah badai. Ya. Ada lagi yang nak tanyakan? Kalau udah kata kita tutup. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, mengingatkan sedikit bagi yang belum berdonasi, belum ada peduli dengan Aceh, Medan, Padang, Pak Bu, silakan cari link lewat Kemenang Pisau, lewat pesantren-pesantren, Ustaz Hidayat, Ustaz Somad atau yang lain, silakan bapak ibu, pokoknya donasi. Jangan sampai kita tidak peduli. Atau nak ngirim makanan lewat JNE atau JNT, kemarin sampai tanggal 10 gratis, tapi sekarang lah bayar. Ya, kami dari Tahfiz kemarin ngirim kalau itu usaha saja yang ya, dari Kemenang juga sudah menyalurkan juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya cari link, silakan ibu-ibu BKMT yang lain ya. Jadi silakan salurkan harta kita untuk peduli dengan saudara kita yang ada di Aceh, Medan sama Padang. Kalau di Aceh Pak Bu, di Tamyang, dia tahu lagi ngomongannya, ngamu humah gila tenggelam, sampai kelapa itulah pacak diambil, saking tanah tulah rata, dek mungkin lagi nak digusur, lah rata kali. Mana bapak ibu, ya? Jadi minimal bapak-bapak, ibu-ibu adalah peduli dengan saudara kita di situ. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna iman seseorang hatta tunfiqu sebelum dia infak mimma tuhibbun, yang dia cintai. Mudah-mudahan ada sebagian kita tergerak, bahkan seluruh jemaah Al-Qahar tergerak untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh, Medan dan Padang, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan na'imin hamdan fi ni'mah wa ikram manzila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunuban sumbid du'a. Allahumma ansur muslimin wal muslimat wal mujahidin fi sabilillah fil Palestin wal Gaza. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fil Indonesia, khususan fil Aceh wal Medan wal Padang ya Allah. Allahumma wal bala wal waba wal fasy wal munkar was mukhtalifat. Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengilenga tu para wali abdina deka ajunan ongku
صل